Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat teman-teman sahabat cari di mana berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Kita kembali lagi. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Ya, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dua narasumber kita, yaitu Kiai Haji Ubedillah dan Kiai Haji Hasanain Haikal. Ini kita panggilnya Gus Hasan, J. Iya. J. Ya, selamat datang Gus Hasan dan Kiai Ubed di The Podcast Warungan pada malam hari ini. Dan selamat datang kepada teman-teman semuanya di episode kali ini akan membongkar sisi terdalam dunia tarekat dan politik keulamaan. Dan hari ini kita akan mengupas satu topik yang selama ini hanya dibisikkan di ruang-ruang pengajian eksklusif dan markas para mursyid. Benarkah organisasi Thariqah Mutakbaroh dalam NU benar-benar otonom atau justru telah menjelma menjadi alat kekuasaan simbolik yang dikendalikan oleh satu figur sentral, yaitu Lutfi bin Yahya? Sebelum masuk ke materi, kita bertanya kepada narasumber. Ini ada video cuplikan ya yang terkait tentang diadakannya Jatma Aswaja di Masjid Istiqlal. Mungkin teman-teman bisa saksikan video yang akan diputar. Pengurus harus istiqomah dalam disiplin organisasi sesuai dengan baiat jam'iyah dengan tidak melibatkan diri dan atau menjadi bagian dari organisasi yang berpotensi mengganggu konsolidasi dan keutuhan jam'iyah Nahdlatul Ulama, termasuk keikutsertaan kegiatan dzikir kebangsaan pada tanggal 10 Agustus 2025 di Masjid Istiqlal Jakarta yang diselenggarakan oleh Jatma Aswaja adalah bukan bagian dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Demikian pernyataan sikap disampaikan untuk dipedomani dalam berjam'iyah, dan atas perhatian serta kerjasamanya dihaturkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait video yang barusan diputar ya, kita sedikit membahas terkait Jatma ataupun organisasi tarekat yang ada di NU gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada Gus Hasan ya. Gus Hasan, saya sedikit membaca terkait tentang golkarisasi tarekat dan peran kaum tarekat 1971-1984, peran Kiai Haji Muslih Meranggen Demak dalam menyelamatkan tarekat. Nah, ini satu pertanyaan kepada Gus Hasan nih. Apa yang sebenarnya Gus terjadi antara tahun 1971-1984 sehingga kaum tarekat dianggap harus diselamatkan? Mungkin monggo Gus bisa disampaikan pemahamannya. Barangkali sebelum Gus Hasan menyampaikan, saya boleh monggo menyampaikan sebentar, Mas Sherly. Oh iya, boleh, monggo pakai. Baik, terima kasih Mas Sherly. Gus Hasan, saya ingin menyampaikan kepada netizen, alhamdulillah saya senang sekali malam ini diberikan kesempatan oleh Allah melalui podcast Mas Sherly, Sherly Channel, bisa bersama dengan Gus Hasan. Gus Hasan ini cucu dari guru saya, sekaligus juga putra dari guru saya, Mas Sherly. Oh, betul lagi ya. Saya pernah belajar dengan Mbah Mutohar, Hadratus Syekh Haji Ahmad Mutohar, juga kepada ayahanda beliau, yaitu Abah Profesor Dr. Abdul Hadi, yang kebetulan juga sekarang ini menjadi penggerak melanjutkan
Mbah Musleh. Mbah Musleh itu Mbah D-nya Gus Hasan, kakak Berarti dari ya kakak dari Kiai orang Bah ya. Dr. Kiai Ahmad Muthohar. Dan Mbah Musleh itulah yang mendirikan dan didukung beberapa kiai yang lain yang nanti saya kira akan disebutkan oleh Gus Hasan, mendirikan Thoreqah Al-Mu'tabarah yang waktu itu memang belum masuk Ahmadiyah, tetapi memang masuk menjadi badan otonom Ahmadiyah juga, tidak terlepas dari peran-peran Mbah Musleh yang nanti juga akan disampaikan oleh Gus Hasan. Tetapi yang perlu saya tekankan bahwa Mbah Musleh memang ikon yang menggerakkan Thoreqah ini, sekaligus menyatukan para ulama-ulama tarekat, baik yang secara langsung menangani Thoreqah maupun menjadi pengamal Thoreqah, disatukan oleh beliau seluruh Indonesia dan menjadi besar, dan sempat diteruskan oleh dalam kepemimpinan Ustadz Lutfi bin Yahya yang kemarin sempat ada kisah yang tentu Gus Hasan punya hak untuk membahas atau tidak membahas yang kaitannya dengan Ustadz Lutfi bin Yahya, itu kewenangan Gus Hasan. Tetapi terlepas dari itu semua, memang Thoreqah ini tidak bisa dilepaskan dari Mbah Musleh. Hadratus Syekh Haji Musleh bin Abdurrahman, kakak dari Syekh Ahmad Muthohar, ayahanda dari Prof. Abdul Hadi, yang kebetulan mbah dari Gus Hasan ini. Sehingga saya kira sejarah Thoreqah akan menjadi lebih memiliki otoritas jika yang menyampaikan itu orang-orang terdekat dari para penggerak Thoreqah dari Mu'tabarah menjadi Mu'tabar An-Nahdiyah yang betul-betul simetris, menguatkan dan menjadi simbol kebesaran Nahdlatul Ulama, karena memang dari prinsip epistemologi kita, keilmuan para santri di lingkungan Nahdlatul Ulama itu tidak sempurna kalau tidak diantaranya melewati satu amaliyah ubudiyah yang hubungannya dengan wirid zikir yang sanatnya tersambung pada para guru-guru agung, para darwis yang telah menekuni makomat-makomat suluk yang luar biasa, yang memiliki nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Dan alhamdulillah juga secara keguruan, sanad amaliyah dari keberagamaan yang kita kenal dengan tarekat di Meranggen yang diasuh oleh Mbah Musleh, dilanjutkan oleh adik beliau Mbah Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Muthohar, kemudian dilanjutkan oleh Hadratus Syekh Abah Profesor Dr. Abdul Hadi, dan kebetulan yang telah diundang Mas Rifki adalah putra dari Abah Profesor Dr. Abdul Hadi yang nanti akan memberikan otoritas perspektif tentang tema yang Mas Rifki angkat, yang tentunya akan kita ikuti bersama. Semoga menjadi satu tambahan perspektif kita dari apa yang mau disampaikan oleh Gus Hasan. Dan itu aja Mas Rifki pengantar saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada Mas Rifki. Mas Rifki, maaf, Mas Herli. Iya, iya, baik. Baik Pak Kiai, Gus ya, jadi makasih ke atas pengantarnya untuk pembahasan materi pada
malam hari ini gitu kan, sehingga kita bisa memahami sejarahnya seperti apa, asal usul seperti apa yang memang tidak terlepas dari Kiai Haji Muslih Meranggen. Nah, sebelum masuk ke situ Pak Kiai, ini pertanyaan pertama tadi gitu ya, yang sesuai dengan artikel yang saya dapat gitu kan ya. Apa yang sebenarnya terjadi antara 1971 1984 sehingga kaum tarekat ini dianggap harus diselamatkan. Mungkin dari Gus Haisan bisa menyampaikan seperti apa karena memahami dalam hal ini supaya masyarakat juga paham terkait asal-usul daripada organisasi Thariqah Mutakbarah di NU. Monggo, silakan Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak kurang ini. Settle. Maaf. Ya. Ya. Jadi sebelum masuk ke bahasan, mungkin banyak dari pemirsa yang belum tahu banyak tentang Thariqah itu apa. Kenapa kok mungkin term itu asing, maka dari diksi itu asing. Karena memang Thariqah itu tidak semua pengikut Thariqah itu dikenal gitu, dari apalagi dari sisi sejarahnya itu memang Thariqah ini lanjutan daripada perjalanan seorang hamba menuju Allah gitu. Artinya lebih serius lagi dalam hal beragama gitu, terutama untuk kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita diajarkan ada pendalaman iman, Islam, ihsan. Nah, Thariqah ini wilayah tasawuf, wilayah ihsan ini, bagaimana seorang hamba itu kemudian mendekat kepada Allah melalui bimbingan seorang guru mursyid begitu. Nah, ini kenapa sampai kemudian Thariqah ini menjadi gerakan yang sepertinya bisa dibawa ke ranah politik dan sebagainya, itu kan suatu yang seharusnya tidak terjadi kan gitu. Nah, itu karena apa? Karena di dalam konsep Thariqah itu ada hubungan guru murid ya, yang namanya robitoh. Ketika seorang murid dia sudah masuk ke dunia Thariqah, dia berjanji untuk melaksanakan amalan Thariqah, ijazah dari gurunya untuk dilaksanakan. Nah, ini kemudian ada hubungan yang terus terjalin, ada bimbingan yang terus terjalin secara rohaniah, baik dohir maupun batinah, dalam rangka mursyid membimbing sang murid untuk sampai kepada Allah melalui Rasulullah, melalui ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh para ulama-ulama, guru-guru, mursyid-mursyid dahulu. Jadi mursyid itu ada hubungannya dengan mursyid-mursyid dahulu sampai silsilah yang sampai sambung kepada Rasulullah. Nah, ini yang membedakan antara Thariqah yang muktabar dan tidak muktabar gitu. Muktabar itu artinya ada keterkaitan sanad silsilah sampai kepada Rasulullah. Yang tidak muktabar itu tidak putus kan gitu, tidak terkait. Karena pada era-era awal pendirian Jatman itu, atau jauh sebelum Jatman ya, artinya JATM, dulu tahun 1957 itu istilahnya belum ada tambahan An-Nadiyah ya, baru Jami' Ahli Thariqah Al-Mutabaroh itu tahun 1957 itu ada kira-kira 17 orang yang mengawali pendirian itu. 12 Oktober di catatan saya ini, yang berdasarkan risalah muktamar al-awal al-ulama Thariqah Mutabaroh, ada Kiai Badawi Lasem, ada Mbah Maksum Lasem, ada Kiai Mahfud Boyo, ada Mbah Habib Rembang, ada Kiai Mahfud Kebumen, Kiai Fahrudin Cilacap, Kiai Muhyiddin Tegal, Kiai Adlan Ali Tebuireng, Kiai Jufi Peta, Kiai Sulaiman Juhdi Purworejo, Kiai Abu Jar Bojonegoro, Kiai Muslim Pranggen, Kiai Junul Makarim, Kiai Badrun Salatiga, Kiai Soleh Trenggalek, Kiai Nabi Porong, Kiai Abdul Jalil Kudus. Nah, ini beliau-beliau ini yang mengawali tahun 57 itu pertemuan para ulama untuk
Bagaimana ini bisa kaum Torekoh itu bersatu dalam suatu wadah gitu, ada dilembagakan gitu. Karena tantangannya di waktu itu antara lain banyak aliran-aliran yang berkembang di dalam masyarakat, banyak sekali, dari aliran kepercayaan, mungkin kejawen, mungkin ada aliran yang itu mengatasnamakan Islam, kadang-kadang begitu. Jadi irisannya itu orang masyarakat jadi bingung ini mana yang benar, karena rasa haus masyarakat untuk memperdalam kerohaniawan ya itu menjadi keprihatinan para kiai, karena jangan sampai ketika orang itu pengen serius beragama jadinya justru kiai-kiai tidak menginformasikan bahwa Islam itu punya jalan ini loh, punya cara ini loh untuk membersihkan diri, menyucikan diri, untuk memperbaiki diri dan sebagainya, untuk mendekat pada Allah. Jangan sampai justru informasi tersebut tidak sampai kepada masyarakat, pada sampai umat. Justru nanti mereka akan terjebak pada ajaran-ajaran kebatinan dan sebagainya yang kira-kira malah justru bisa menyesatkan secara akidah. Nah itu bahaya di situ. Makanya perlu akhirnya menggagas suatu organisasi dalam rangka membentengi umat untuk bisa mensosialisasikan, artinya menyebarkan ajaran yang torekoh, yang muktabar, yang itu diajarkan oleh ulama yang sambung sanadnya sampai Rasulullah, sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya lembaga itu dibentuk. Nah itu awalnya gagasannya seperti itu. Jadi kurang lebihnya begitu. Kemudian karena kaum torekoh itu magnetnya luar biasa, ya, ajaran torekoh kemudian berkembang. Ya, dari dulu magnetnya luar biasa sejak sebelum kemerdekaan, artinya ada banyak sekali pergerakan yang digawangi oleh ulama-ulama torekoh. Seperti misalnya perlawanan Pangeran Diponegoro, kemudian kiai-kiai yang mengikuti itu kayak torekoh juga gitu. Sampai yang kemarin kayak sempat dengan angkatu Utsman bin Yahya juga melawan kaum torekoh gitu. Nah itu ini ada magnet luar biasa dari para kiai-kiai ini. Memang ciri dari para mursyid itu, beliau itu punya karisma gitu, dalam masyarakat itu punya karisma, karena seorang yang menduduki level mursyid tentunya memiliki kematangan keilmuan baik dari bidang fikih maupun yang lain, para syarat yang lain, di samping mungkin juga tentunya ke ilmu rasa, ilmu batiniahnya, dan kemudian juga mereka juga pandai dalam berdakwah, karena tidak ciri dari dalam torekoh itu mursyid itu adabnya tinggi. Jadi sekarang torekoh itu di wilayah kolbu, di wilayah hati, di situ justru yang ditonjolkan itu justru adab sebenarnya. Jadi ketika kita berbicara Islam secara akhlak itu, sebenarnya pendidikan akhlak itu fokus torekoh itu ada di situ, karena di situ fokus penyucian jiwa, penyucian diri. Nah, magnet ini kemudian yang menjadikan NU ini kiai-kiai yang ada di dalam torekoh, jamaah torekoh, walaupun tidak secara pada waktu itu JATM secara struktural belum masuk bagian daripada NU, belum masuk kan. Nah, ketika kemudian pemilu tahun 71 itu dimenangkan oleh Golkar, bisa dilihat di slide yang saya bagi itu. Golkar jumlah kursinya tahun 71 itu 236, NU 58, Parmusi 24, PNI 20, PSI 20, PNI 20, PSI 10, dan yang lain-lain. Itu sesuatu yang akhirnya Golkar ini mau tidak mau harus bagaimana caranya mendominasi dalam politik kan begitu. Artinya bisa mengontrol yang lain. Dan ini yang dilakukan oleh Golkar itu dengan gerakan-gerakan yang akhirnya pendekatannya terhadap ulama-ulama yang tergabung dalam NU, otomatis yang di situ
pandai memobilisasi massa, pandai mengumpulkan massa itu ada di ruang-ruang Torekoh itu. Akhirnya mereka punya kepentingan untuk bagaimana orang-orang Torekoh itu ditarik ke dalam Golkar. Nah, pada perjalanannya kemudian ketika CATM dibentuk tahun 57, di situ ada Kiai Bedowi Asem pertama Rais Amna, kemudian ada disusul setelah beliau itu ada Mbah Hafid Rembang, kemudian juga ada Yai Arwani, Amin Kudus. Nah, kemudian tahun 1975 itu yang terpilih itu Kiai Musta'in Romli Jombang, ya. Nah, inilah momentum di mana di situ lagi gencar-gencarnya Golkar ini masuk ke dalam ruang-ruang Torekoh itu. Ya memang pilihan-pilihan sulit pada waktu itu karena ada banyak operasi-operasi dari Orde Baru yang kemudian pengen tetap berkuasa. Di situ juga di dalam catatan-catatan kami juga ada operasi intelijennya Kiai Ali Murtopo, ada nama-nama itu gitu. Dan kemudian ada pembentukan Komjin ya, Komando Jihad dan sebagainya di situ untuk mengontrol orang-orang Torekoh gitu. Dan kiai-kiai tentunya. Nah, itu kemudian pilihannya di antara pilihan sulit itu Kiai Musta'in Romli kemudian arahnya itu akhirnya berafiliasi untuk mendukung Golkar. Jadi inilah yang akhirnya menjadi goncang ya. Torekoh itu menjadi dunia Torekoh menjadi goncang karena afiliasi sebelumnya itu memang lebih dekat kepada ulama-ulama NU kan gitu. Kiai-kiai itu kan kiai-kiai ibaratnya bahasa agamanya punjer-punjer NU, kiai-kiai punya di NU pada waktu itu kan. Nah, ketika Kiai Musta'in Romli pada tahun 75 itu terpilih menjadi Rois Am CATM tadi, belum Jatman ya, itu memilih untuk berafiliasi ke Golkar, kemudian perjalanannya kemudian lebih dekat ke Golkar segala macam. Ini kiai-kiai pada umumnya mulai resah gitu. Ya. Mulai resah. Karena pada waktu tahun-tahun yang mendekati 78, 79 itu kemudian ada gerakan yang dimotori oleh Muslim Pranggit untuk mufarokoh dengan CATM tadi ya, Jatman itu menjadi Jatman tadi. Jadi CATM yang awal itu sampai sekarang pun masih ada gitu, yang merapat ke Golkar, walaupun sekarang sudah tidak Golkar lagi, mereka berganti nama dengan Jatmi. Sampai sekarang masih ada itu. Jadi sebagian besar dari kiai-kiai itu ke Golkar. Dan Mbah Muslim itu sendirian. Bisa dibilang begitu Mas. Saudara-saudara aja sendirian itu yang penggagas awal CATM tadi yang saya sebutkan tadi 17 kiai tadi itu tidak di dalam catatan kami itu tidak membersamai pada waktu itu malahan itu. Jadi Mbah Muslim malah banyak kiai Kudus itu yang menyokong Mbah Muslim ya, antara di dalam Kito Rehan, di Yarwani begitu, kemudian juga kalau dari Jombang itu Kiai Adlan Ali, kemudian juga ya artinya banyak yang penggagas awal di dalam, mungkin bagian juga sudah meninggal ya, penggagas awal di dalam pendirian awal organisasi Torekoh yang dilembagakan itu CATM itu banyak yang tertarik ke Golkar yang kemudian berkembang menjadi Jatmi itu. Bahkan dalam catatan kami tidak ada juga Ki Nawawi gitu. Nawawi tidak ada di situ juga. Karena Nawawi Mirjan itu meninggal tahun 82. Padahal Jatman itu didirikan oleh Mbah Muslim, kemudian dikukuhkan oleh di Muktamar di Semarang
ke-26 SK-nya itu dikukuhkan 1980 ya. Jadi resmi jadi Banom itu tidak ada Mbah Nawawi di situ. Mbah Nawawi itu hanya meletak dasar. Bukan pendiri ya Gus ya, bukan pendiri Gus ya. Di ATM itu ya. Bukan pendiri ya, Kiai Haji Nawawi itu bukan pendiri Kalau itu ya. Jatmannya ya? enggak ada. Dia di awal di JATM itu. Jadi masyarakat kadang bingung. Ini JATM, Jatmi itu gimana hubungannya gitu kadang-kadang. Ya, Jadi betul, JATM itu awal sebelum jadi Banom NU. Kemudian Jatman karena ada tambahan Anadiyah itu berarti itu sudah menjadi bagian dari Banom NU karena proses tadi politik yang ditarik-tarik ke Golkar tadi. Nah, ya. Jatmi itu ketika dibawa Kiai Musain Romli ke Golkar itu pada perkembangannya jadi Jatmi. Tapi sekarang Jatmi sudah keluar dari Golkar juga, sudah netral juga gitu. Jadi, jadi kalau Kiai Nawawi pendiri Jatman ya kurang tepat gitu, kurang tepat. Kiai Nawawi ya kalau dari segi sejarah ya pendiri JATM tadi. Jadi kalau ada yang JATM sama Jatman sama dalam arti sama penggagas awalnya dulu sebelum jadi Jatman itu penggagas awalnya sama Mbah Muslim penggagas JATM. Tapi kalau samanya dari segi perjalanannya ya nggak sama karena kenyataannya JATM sendiri yang dibawa Kiai Musain Romli itu masih ada gitu. Jadi Jatmi dan ketuanya itu Kiai Nurul Arifin itu sekarang. Itu yang ya banyak juga sih maksudnya kayak seperti Kiai Halwani sendiri dulu juga Jatmi gitu. Beliau kemudian ke beraktivitas di NU-an segala macam ya. Alhamdulillah artinya beliau perjuangannya bisa kembali lagi ke NU kan gitu. Ya, betul. Bisa menguatkan NU lagi gitu. Ya semoga dia bisa berkontribusi di era ini gitu. Mungkin itu dulu Mas. Ya. Nah ini kan pada orang nggak tahu Pak Gus ya ada sekarang Jatman versi NU kemudian Jatma Aswaja. Nah ini masyarakat juga perlu tahu siapakah sebenarnya Kiai Haji Muslih Meranggen gitu Gus. Mengapa beliau begitu berpengaruh dalam dunia tarekat di Indonesia? Karena memang tidak terlepas daripada pengaruhnya daripada Kiai Haji Muslih Meranggen. Mungkin bisa disampaikan Gus. Jadi Pak Muslih itu ketika mendirikan JATM, beliau terlibat ya. Masih muda sekali, umur 41. Umur 40 tahun. Oh, ketika terlibat ya. Ketika tahun 57 itu. Iya. Kira-kira umur gue begitu. Kemudian juga ketika tarik-menarik yang begitu kerasnya, politik Golkar yang Orde Baru yang berusaha menarik kiai dan operasi-operasi mereka yang mereka jalankan lewat intelijen, beliau seolah-olah itu tidak terpengaruh dengan operasi-operasi itu semua. Dengan walaupun kita tidak tidak tahu gambarnya secara persis, tapi karena beliau ini tumbuh dari lingkungan pesantren yang begitu kuat, beliau alumni Termas, beliau juga pernah di Sarang dan sebagainya, beliau juga komandan Hizbullah pada waktu di Meranggen itu pusat pergerakan kemerdekaan juga. Beliau ini punya skill yang dohirun babatinan itu memang mumpuni sekali dan beliau juga mursitorik, artinya untuk melakukan perlawanan itu tidak kurang sepatu apapun gitu. Bahkan beliau juga menurut Kiai Ubaidillah juga bagian dari pasukan yang Mbah Bas Buntet yang ikut melawan penjajah di Surabaya kan gitu. Ya. Dan ini Mbah Muslih punya sentral yang sangat penting karena beliau ini yang menjadi motor utama kaum Torekot itu menjadi bagian daripada Banom NU karena beliau punya pemikiran agar Torekoh ini tidak dibawa ke afiliasi politik, tidak diombang-ambingkan, agar fokus kepada spiritual, pada pengujian jiwa, agar para saleh ini tidak terganggu oleh tarik-menarik yang di luar sana. Ini akhirnya perlu digantolkan berarti gitu, digantolkan pada NU, menjadi Banom NU. Ini pemikiran beliau begitu. Jadi pada tahun 78-79 itu ada Muktamar 26 di Semarang,
beberapa kiai-kiai yang seide pada waktu itu, ya otomatis juga karena pada waktu itu NU masih menjadi fusi jadi P3 ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada perbedaan pandangan kiai-kiai di situ, dan di situ belum kembali ke Kito, artinya NU belum tahun 82 sepertinya baru kembali ke Kito itu, kalau nggak salah, atau 84 itu. Nah, Ya. itu berkumpul di Meranggen untuk Idam Khalid terutama yang juga sebagai pendorong di samping Mbah Muslih itu untuk orang-orang yang kiai dan orang-orang yang tidak sepakat dengan arah dari Kiai Musa Romi yang dibawa Golkar itu untuk diwadahi dalam satu wadah yang namanya Jatman agar kemudian bisa mandiri, bisa lebih tadi fokus kepada spiritualitasnya. Tapi ya yang namanya organisasi ketika dilembagakan itu ya begitu ya, maksudnya dalam arti akan sulit sekali untuk menyesuaikan dalam kondisi apapun, itu pasti ada saja yang mempengaruhi gitu. Sampai sekarang Ya. kan akhirnya begitu gitu, kondisi-kondisi yang Betul. begitu. Tapi paling tidak kita melihat di situ ada gerak dari Mbah Muslih Meranggen yang kemudian juga ketika kemarin sempat lama ya dibawa ke Pekalongan itu kira-kira 23 tahun lah dalam masa resminya menjabat ya Lutfi Cahya itu. Ya. Itu setelah ya 4 periode itu dibawa ke Pekalongan, itu juga Meranggen lagi karena yang saya alami, yang saya saksikan itu abah saya itu berusaha menyatukan para mursyid yang sekiranya itu masih peduli terhadap ini. Urgensinya berjatman itu harus kembali kepada Banom NU, kembali kepada kita menjadi Banom NU tadi, karena memang selama ini ketika kita berjatman, ya, artinya saya juga terlibat di situ langsung dari tahun 2012, itu seolah-olah terpisah dari induk, gitu. Tidak pernah bawa nama-nama NU, kadang juga logo NU tidak disejajarkan juga dengan logo Jatman itu, sampai orang itu taunya ya Jatman itu milik Pekalongan kan. Jadi ya itu tarik menarik terus. Ketika dulu dibawa Mbah Muslih ke Meranggen, kok setelah itu terjadi dibawa ke Pekalongan gitu. Akhirnya Ya, kemarin Abah punya inisiatif oleh para kiai itu untuk akhirnya membawa ini kembali kepada Banom NU lagi. Ya, ini kerja keras dari para kiai. Kita tentunya ya moga-moga yang baru ini bisa bekerja lebih baik lah gitu. Ya, baik. Baik, kita ke Kiai Ubedillah untuk menanggapi ini supaya diskusi ini menarik sekali. Pada ini banyak juga teman-teman juga harus memahami juga sejarah atau dalam thariqah Mutabarakat di NU seperti apa, sehingga tidak salah persepsinya publik terhadap Jatman. Monggo Pak Kiai. Oke, menarik dan luar biasa apa yang disampaikan oleh Gus Hasan, karena menurut saya itu jejak historis yang betul-betul mendatar dan akar historis yang kemudian bisa menumbuhkan pohon yang terdiri banyak ranting-ranting pencerahan dari para mursyid yang bisa dirasakan melalui gerakan thariqah yang di sana kita tidak bisa melupakan itu, Mas Sherly. Peran Hadratus Syekh Kiai Haji Muslih bin Abdurrahman yang luar biasa dalam menggerakkan thariqah melalui para mursyid thariqah dan melalui para ulama-ulama tarekat yang notabene di negeri ini mereka semua itulah yang berani melawan kolonialisme, memimpin melawan kolonialisme. Ada beberapa catatan, Mas. Meranggen ini dalam konteks thariqah Mu'tabarah yang kemudian menjadi An-Nahbiyah itu luar biasa dari awal berdirinya.
tidak bisa lepas dari sosok Mbah Musleh. Yang menarik, beliau betul-betul nothing tulus mendirikan tarekat ini. Bagaimana gerakan tarekat ini bergerak sampai di awal berdirinya pun target berdirinya tarekat ini bukan kehendak kuasa personal. Bahkan di awal berdirinya sendiri, Mbah Musleh sebagai ikon berdirinya tarekat dengan para mursyid, para ulama tarekat memilih dan menentukan ketua pertama itu dengan cara yang betul-betul takarrub kepada Allah, dengan betul-betul istikharah, siapa yang mengawali untuk memimpin organisasi tarekat ini. Itu betul-betul dengan jalan suluk, Mas, untuk menentukan ketua pertamanya pun dengan betul-betul takarrub kepada Allah. Artinya tidak ada nuansa kehendak kuasa di sana, Mas. Betul-betul nothing tulus sebagai organisasi yang bergerak dalam ruang kawasan spiritualitas yang sangat tinggi, sehingga tidak ada nuansa-nuansa kehendak kuasa di sana. Dan berkembang sampai puncak pada tahun 1995 sampai 2000. Saya nggak tahu, nanti perlu konfirmasi dengan Gus Hasan, betul atau tidak, mulai lepas dari tanda kutip ulama pribumi, ulama-ulama pesantren NO, itu kan artinya mulai tahun itu, Mas, mulai tahun 1995 sampai 2000, pada tahun itulah, pasca itulah, itu kemudian dipimpin oleh Mbah Lutfi bin Yahya. Tapi sebelum itu kan memang sebelum beralih ke yang saya tahu, tapi saya nggak tahu, nanti konfirmasi ke Gus Hasan. Yang saya tahu sebelum pindah ke Habib Lutfi itu kan tarekat dipimpin oleh Hadratus Syekh Haji Ahmad Totohar, mbahnya Gus Hasan. Dari beliau itu kemudian pindah ke Mbah Lutfi Pekalongan sampai 23 tahun, dan sekarang kembali ke ulama Nusantara kembali. Dan sebuah perjalanan yang luar biasa, Mas. Gerakan tarekat bermula dari Meranggen, kemudian bagaimana dari Meranggen itu dalam tanda kutip mengamanahkan sistem pergantian yang memang berjalan secara normal tanpa sistem kehendak kuasa, karena memang cenderung organisasi tarekahnya organisasi orang-orang sepuh. Dan kemudian sekarang ini kembali lagi ke mereka yang memang seharusnya mengelola tarekah ini secara secara organisatoris di bawah NO, tapi memang juga mereka yang menjadi pelaku-pelaku tarekat, di antaranya adalah para mursyid-mursyid tarekat. Itu yang saya baca dari saksi Meranggen sebagai sebuah kawasan yang di situ ditandai oleh Mbah Musleh, Mbah Mutohar, sehingga mendorong organisasi tarekat menjadi besar seperti sekarang ini, Mas. Ya. Kemudian ada yang menarik, Mas. Rata-rata para mursyid tarekat itu ulama sepuhnya di NO. Itu makanya rata-rata dalam konteks istikharah, dalam konteks spiritualitas, dalam konteks rohaniyah, NU ini meskipun secara simbolik kelihatan bersifat ilmiah, para aktivis penggeraknya seperti misalnya di era Gus Dur itu kan sangat fenomenal dengan ketopan Gus Dur yang luar biasa itu sebenarnya juga tidak lepas dari para mursyid-mursyid tarekat. Sowan Gus Dur untuk memimpin NU yang sangat fenomenal di eranya itu tidak terlepas dari para mursyid tarekat dan
berkunjung di makam-makam mursyid tarekat, dan itu sudah dimulai sejak Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Samsuri, dan sampai Gus Dur. Itu adalah sosok-sosok pemimpin di lingkungan Nahdlatul Ulama yang fenomenal, yang tidak bisa lepas jaringan kekuatan rohaniah dengan para ulama-ulama tarekat. Kemudian makanya paling efektif kalau untuk mendapatkan legitimasi spiritual untuk menjadi pemimpin NU itu rata-rata ini, Mas, sangat terkait dengan legitimasi spiritualitas dari para mursyid tarekat atau ulama-ulama yang menjadi pelaku tarekat, yang meskipun secara langsung tidak menangani kemursidan, Mas. Itu makanya saya sering ditanya oleh seseorang, NU kok sekuat itu dalam menanamkan nilai-nilai spiritualitas. Ya karena memang ada sebuah ikatan yang dibangun oleh para ulama-ulama tarekat. Makanya untuk bisa menggerakkan warga NU secara masif ketika harus berhadapan dengan kolonialisme, itu mau tidak mau lewat ulama-ulama tarekat. Pernah dipidatokan atau akhir-akhir ini juga sering disampaikan oleh Gus Yahya, bahwa dalam pidato Pak Prabowo, presiden kita itu, kemerdekaan diproklamirkan di Jakarta, tapi diuji di Surabaya. Nah, pemimpinnya itu adalah Mbah Abbas Cirebon, dan agen-agen atau agen-agen kekuatan cabang di seluruh Indonesia ini itu dipimpin oleh para ulama-ulama tarekat, Mas. Seperti 10 November di Surabaya itu basis penggemblengan, kemudian sentral pertemuan, sentral komando koordinasi di kawasan Soloraya, Klaten, itu juga dikomandoi oleh ulama tarekat, termasuk di Semarang ini itu juga dikomandoi oleh ulama tarekat, diantaranya termasuk keterlibatannya Mbah Muslih dan para murid-murid beliau yang betul-betul menjadi agen pergerakan melawan kolonialisme yang semuanya bermuara di 10 November di Surabaya itu. Yang menjalankan ujian hasil proklamasi 17 Agustus itu para ulama-ulama tarekat itu, Mas Cherly, itu. Luar biasa. Makanya kalau ada oknum-oknum tertentu misalnya yang ingin bermain politik, itu paling efektif mendekati ulama-ulama tarekat, Mas, karena basis masanya real. Jamaah tarekat itu nggak akan pernah mengingkari guru. Kalau guru mengatakan partai A, ya semuanya partai A. Makanya saya sedikit nyindir ini. Kemarin sempat yang tadi disebut oleh Gus Hasan 23 tahun menjadi satu kebutuhan politik yang sangat vital, fundamental untuk terus dipegang, tidak dilepas-lepas. Begitu dilepas, ya bagaimana membuat tarekat baru. Karena ternyata lama itu menggerakkan masyarakat Nusantara ini, masyarakat Indonesia ini dengan sistem spiritualitas itu efektif. Tapi saya kira nanti ini berbeda, karena masyarakat Nusantara ini banyak yang ulama tarekahnya, banyak yang sudah kembali ke, atau saya katakan bukan kembali, istiqomah. Istiqomah dan komitmen di Jatman, Mas. Meskipun yang pernah memimpin Jatman membuat organisasi baru, itu persoalan lain, dan itu nanti juga akan kelihatan, apalagi dalam konteks ujian perkembangannya ternyata tidak mudah,
me- dalam tanda kutip mengajak keluar para ulama-ulama tarekah dari Jatman, karena memang dahsyat menurut saya apa yang pernah dilakukan oleh Hadratul Syekh Ki Haji Muslih bin Abdurrahman dalam mengikatkan tarekah al-mu'tabarah ini menjadi an-nahdiyah, dan itu berlangsung sampai adik beliau, dipimpin oleh adik beliau yaitu Hadratul Syekh Haji Ahmad Mutahar, bahnya Gus Hasan sendiri. Waktu itu kiai saya, Muhammad Shadiq Lutfi Hakim Muslih, menjadi mudir sani kalau nggak salah itu waktu dipimpin oleh Kiai Ahmad Mutahar itu. Dan alhamdulillah sekarang ketika yang pernah memimpin 23 tahun itu mendirikan Jatma, masih tetap banyak yang istiqomah di Jatman. Ini satu bentuk keberhasilan Mbah Muslih membangun sebuah visi misi gerakan tarekah ini untuk tidak lepas dari Nahdlatul Ulama, dan rata-rata dari mursyid Mbah Muslih, dari murid-murid Mbah Muslih atau alumni-alumni Futuhiyah itu rata-rata juga jadi pengurus NU, Mas Erli. Jadi selain menangani tarekah kemursidan, juga menangani NU dalam konteks organisasi Nahdlatul Ulama itu, Mas Erli. Kemudian ini, Mas, perlu saya sampaikan di sini, rata-rata para ulama dan masyayikh besar di NU itu mayoritas berbiat tarekah dengan para mursyid tarekah. Nah, makanya memahami tarekah Mu'tabarah An-Nahdiyah itu tidak hanya dari perspektif keikutsertaan para mursyid tarekah dalam organisasi ini, tapi juga di sana ada ulama-ulama yang tidak memegang sistem kemursidan di dalam tarekah Mu'tabarah An-Nahdiyah, tetapi mereka memegang organisasi, tetapi juga menjadi pelaku tarekat, tidak memegang sistem tarekah di bawah Nahdlatul Ulama, tapi mereka menjadi pelaku tarekat, rata-rata yang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama itu, Mas, yang sudah sepuh-sepuh itu. Dan ternyata sedikit ke luar negeri, gerakan melawan kolonialisme di Turki, gerakan melawan sistem kekuasaan yang anarkis di beberapa negara belahan dunia ini, itu tidak terlepas dari para mursyid tarekah, termasuk di Indonesia yang tadi saya sebutkan. Jadi kita tentu seolah-olah percaya tidak percaya, istilah saya itu, tarekah itu kita pahami kan seolah-olah sebuah ajaran zikir atau wirid munajat ke Allah, Mas Erli. Tapi dalam prakteknya mereka orang-orang yang menjadi garda depan, menjadi pionir-pionir pertama dalam melawan kolonialisme. Secara simbolik seolah-olah mereka itu hanya berkutat pada ruang-ruang pikiran dalam kawasan zikir, tetapi secara best practice gerakan-gerakan melawan kolonialisme, melawan anarkisme, otoritarianisme itu rata-rata dimotori oleh para pelaku tarekat ini yang luar biasa, yang jarang dipahami oleh publik tentang peran-peran mursyid tarekah dan para pelaku tarekat dalam melawan kolonialisme. Mungkin secara psikologis para pelaku tarekat ini kan tidak ada yang ditakuti selain Allah, Mas Charlie. Jadi hidupnya itu hanya untuk Allah, nggak takut kepada yang lain, memahami makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu betul-betul kuat, sehingga kolonialisme meskipun di sana ada pistol, ada bom dan lain sebagainya, itu kayak
kayak menghadapi kerikil-kerikil aja, Mas. Ya. Tidak membuat takut para pelaku-pelaku tarekat ketika harus berhadapan dengan kolonialisme yang penuh kekejaman dan berbagai alat yang mereka gunakan untuk melakukan otoritarianisme dan kolonialisme. Dan pelaku-pelaku tarekat itu sangat ringan untuk menghadapi itu semuanya. Termasuk kasus Cilegon itu kan kasus tarekat sebenarnya, Mas, yang menggerakkan, Mas Serli. Iya. Kasus tarekat itu yang menggerakkan adalah ulama-ulama tarekat. Yang ironisnya dikatakan oleh Tuan Utsman bin Yahya sebagai pembangkang buhot dalam perspektif Tuan Utsman bin Yahya itu kan pemerintah Belanda, pemerintah kolonial itu kan dikatakan pemerintah resmi, sehingga yang melawan pemerintah resmi Belanda itu dikatakan pembangkang yang sah untuk dihabisi nyawanya. Akhirnya pemerintah Belanda mendapatkan legitimasi dari fatwa Tuan Utsman bin Yahya menghabisi para pejuang-pejuang Cilegon. Pejuang-pejuang Cilegon itu kan ulama-ulama tarekat, Mas Charlie. Luar biasa itu. Dan kasus di Batangan juga begitu, Mas. Di Batangan ini Kiai Rifai itu juga ulama tarekat itu, Mas. Melawan kolonialisme, Mas. Di Meranggen, Mbah Musleh betul-betul menyiapkan para pelaku-pelaku tarekat untuk melawan kolonialisme. Makanya Mbah Musleh itu kontribusinya terhadap Nahdlatul Ulama itu luar biasa, Mas. Lebih-lebih ketika sudah berdiri NU, dengan masuknya peran ulama-ulama tarekat menguatkan atau mengendos organisasi NU itu secara otomatis membuat organisasi NU menjadi sempurna. Tidak hanya organisasi sosial kemasyarakatan yang berbasis fiqh oriented, ilmu-ilmu fikih, tapi betul-betul organisasi sosial kemasyarakatan yang berbasis gerakan takarub kepada Allah, gerakan ketauhidan yang berdampak kepada nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu cukup menyadarkan para ulama-ulama NU bagaimana kuat menghadap Allah dalam konteks ketauhidan, tapi juga bermakna kuat dalam konteks kemanusiaan melawan otoritarianisme yang dikuatkan dengan nilai-nilai spiritualitas yang diajarkan dalam tarekat itu, Mas. Itu yang jarang dipahami oleh orang. Mengapa NU secara spiritual kuat, secara prinsip keagamaan begitu kuat. Bahkan kalau saya boleh terus terang, NU itu malati, itu kan karena ada ulama-ulama tarekat, Mas. NU malati itu karena ada ulama-ulama tarekat. Saya, Mas Charlie, mendapatkan doa dari Yai Hakim, dari Mbah Mutohar, mbahnya Gus Hasan, itu doa yang memang mendoakan untuk Nahdlatul Ulama, Mas. Mendoakan bagaimana NU itu terus berlangsung mengawal negeri ini bersama para ulama-ulama yang betul-betul memiliki komitmen yang tinggi terhadap bangsa dan negara, Mas. Itu. Jadi kelihatannya tarekat itu wirid, tapi dalam praktek di lapangan memiliki satu gerakan yang sangat dahsyat dalam konteks menguatkan ketauhidan dan menguatkan bagaimana peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Itu, Mas. Saya kira itu sebagai refleksi respon saya dari kisah yang tadi mendasar dan mengakar yang disampaikan oleh Gus Hasan. Terima kasih. Ada banyak hal yang tidak saya ketahui dari kisah tarekat yang tadi disampaikan oleh Gus. Nah, istilah orang milenial sekarang itu kan, Mas Charlie, Gusku. Nah, Gus Hasan ini Gusku ini. Dari mbah beliau sampai ayahanda beliau itu guru saya semua itu. Ya. Saya menjadi murid dua generasi, Mas. Dari mbah beliau
Hadratus saya Kiai Ahmad Motohar juga dari ayahanda beliau, Abah Profesor Dr. Abdul Hadi, itu juga guru saya, 2 generasi. Baik, terima kasih Mas Erli. Monggo Oke. dialogkan lagi. Ya, baik.